Pas gua ke rumah sakit itu, rumah sakit Islam Jakarta di Pondokopi, isinya anak kecil semua. Sakit ISPA semua. Oh seriusan? Beneran? Ini udah kayak COVID. Kayak COVID. Tau nggak? Penduduk kita 10 juta. Kendalanya berapa yang lalu lalang? Coba lo tebak. 20-an. Tebak. 20 berapa? 20 juta. 23 juta lah. 25 juta. 25 juta. 25? Oke. Oke. 25 million vehicles, baik itu mobil, motor. Kalau kamu pakai mobil listrik apa benefitnya? Apakah pom bensinnya ada di mana-mana? Apakah dapat potongan harga? Apakah kalau kita pakai mobil yang nggak non listrik itu pajak lebih mahal? Dibikin regulasi sehingga masyarakat tuh nggak punya pilihan. Guys, come on, kita bisa di situasi kayak gini sampai anak kecil semua ISPA tuh karena kita juga kali. Karena kita loh. Masa tiba-tiba kita nyalain PLTU? Ya, lu juga salah, cuman kita lebih salah. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini gue bersama Divio, Div ya. Siap. Ya, kita udah bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PAN ya. Iya. Mbak, Ketua DPP PAN ya. Zita Anjani. Pan. Itulah ini Iya. Kak Zita ini banyak hal yang bisa dia ceritakan, Bos. Iya. Tapi orang taunya bocah-bocah lihat pan. Pan doang ya. Iya, gimana ya? FYP terus bos di TikTok bos. Iya. Iya. Terngiang-ngiang. Iya, dan catchy. gua makin menyadari gitu ya, ternyata kalau partai banyak artis tuh politisinya pun jadi artis. Tuntutan ya. Iya. Tuntutan ya. Gimana Kak? Lu Aku minum obat dulu ya, Iya. bentar ya. apaan tuh? Lagi sakit mbak? Aku lagi sakit. Oh. Jadi di apa? Abis ini kan kita mau ngobrol serius kan. Iya. Jadi saya harus minum obat dulu guys. Jadi gue tuh sama teman-teman di PAN dan juga mungkin caleg-caleg lain juga kali ya. Iya. Masalahnya satu sekarang, bukan lagi sakit lambung. Kalau politisi kan masalahnya sakit lambung ya, karena kan banyak pikiran kan. Betul. Sekarang masalahnya sakit tenggorokan sama batuk. Hah? Banyak ngomong. Enggak. Enggak. Katanya sih karena ISPA. Jadi kemarin kan gua kan nganterin Pak Zul, Bang Zul, Ketum ke kunjungan ke salah satu rumah sakit. Pak atau Bang nih, Ci. Kalau di Total Politik apa dong? Enaknya Iya, Ketum aja lah ya. Ketum. Pak Ketum. Ya, Ketum. Kalau di rumah Opi, Opi. gitu kan. Opi telepon gitu. Nah jadi pas gua ke rumah sakit itu, rumah sakit Islam Jakarta di Pondokopi, isinya anak kecil semua. Sakit ISPA semua. Oh seriusan? Beneran? Ini udah kayak COVID. Kayak COVID. Gue juga gue pikir kan baca media doang kan. Iya. Polusi. Gue pikir Iya apa sih. sih lagi trending kali ya. Iya. Gue ke rumah sakit beneran anak kecil semua, sakitnya ISPA semua. Nah terus gue baru oh iya kok anak gue 3 ya perempuan. Kok anak gue batuk nggak sembuh gitu kan? Oh, memang gitu. Kayaknya. Enggak, gua kan kemarin baru balik dari Singapura. Nah, pas di situ anak gue sesak nafas. Di Singapura. Pas nyampe Singapura. Oke. Agak aneh nih bang. Akhirnya kita ke rumah sakit di sana. Terus? Dicek di X-ray paru-parunya ada hitam-hitamnya Lu gitu. beneran ini? Beneran. Terus hitam-hitamnya apa? Katanya ini ada infeksi virus tuh, ISPA lah. Oh ISPA kan? Iya, ISPA. Singapura mah bagus saudaranya. Iya, di Singapura bagus Padahal dekat ya sama kita. dan pelayanan dokternya bagus banget di situ. Jadi Tapi nanti mahal banget. enggak, Masa sih? gua di rumah sakit pemerintah. Oh. Namanya KK Women Kasih tau and kakaknya apa dulu? KK Women and Children Hospital. Oh, gitu. KK itu nama daerah. Nah, yaitu kependekan dari kandang kerbau. Serius nama daerahnya kandang kerbau, iya. Masa di Singapura namanya gitu? Iya, tapi karena biar nggak ada Melayu yang mau berobat, disingkatlah jadi KK. Kandang kerbau. Oh gitu. Iya, nah itu rumah sakitnya top banget, Kak. Mahal nggak? Hospital pemerintah. Jadi, nah ada di Instagram gue tuh gue posting kita kena harusnya gue bayar $400 Singapura. Artinya itu kan sekitar 10.000 ya? 4 jutaan. 4 juta. Iya. Itu lo apa aja scan, dokter, spesialis? Iya, spesialisnya 4 juta, tapi disubsidi sama pemerintah Singapura 271. Oh jadi lo bayar 1,5 juta lah ya? 1,7-an lah. Oke lah, oke Iya. banget itu kayak udah Tapi pelayanannya bagus top banget. Jadi gua datang di emergency itu nggak nggak nunggu lah. Langsung. Kalau kita kan daftar dulu BPJS apa. Enggak, kalau BPJS nunggunya lo setengah mati dulu deh baru masuk. Dan masuk ke dokternya bolak-balik. Dia sampai dokternya bilang gini, coba ya minum air dulu 300 ml. Nanti
habis itu balik lagi minum, oh ternyata ada efek air juga gitu kan segala macam, jadi nggak asal ngasih obat lah gitu. Gua amazed banget gua kemarin ngelihatnya. Tapi banyak anak-anak yang juga sakit ISPA. Iya. Makanya gue tuh kayak, oh ternyata anak gue tuh selama ini tuh batuk sembuh tuh kemungkinan ISPA. Sampai yang paling kecil masih usia 2,5 tahun juga sekarang lagi batuk pilek tenggorokannya sakit gitu. Nah kalau gue nih, gue kan biasa ya kampanye. Dulu 2019 gue kampanye 1 tahun 12 bulan sama Mas Eko. Gue cuma masuk rumah sakit sekali. Itu udah hebat itu ya. Iya sekali hebat. Hebat. Dan itu cuma dirawat sehari doang. Gue pernah kehilangan suara sekali doang. Itu juga cuma 2 hari gue hilang, suara gue habis. Tapi di TPS nggak hilang dong. Enggak dong. Langsung bangkit lagi. Ya. Nah, ini suara gue kayak gini udah ada 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Gua Mas memang Eko banyak yang kayak gitu ternyata ya. Nggak bisa apa jadinya berat banget. Ya, teriak itu. Nggak bisa mau nyanyi apa yang tinggi-tinggi nggak bisa kayak gini ya udah. Emang ada kebutuhan nyanyi tinggi-tinggi? Ada. Saya kan sekarang politisi artis udah juga. Iya. Keartisan nih kalau di PAN menular ya. Gue kalau Infeksius turun gitu. sekarang ditanya, Bu, ibu nggak usah banyak ngomong, ibu nyanyi aja. Pusing saya. Kayak Nah terus apa sebabnya itu? Jadi sebenarnya gini, gue riset juga kan. Kan ini sebenarnya isu polusi kan baru rame 3 bulanan ini kan. 3 bulan ini dan memulainya di DKI dong. Gue riset dong, kenapa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya masalah polusi itu udah lama. Ya, udah lama dan bukan salahnya si A, si B, si C. Salah kita semua lah kalau udah masalah polusi. Gue riset. Jadi kalau apa namanya indikator yang untuk menilai tingkat polusi itu namanya AQAir. Jadi air quality air control quality atau air quality something lah. Pokoknya indeks kualitas udara. Nah, di situ tuh ada 2 faktor yang dinilai. Satu yaitu kualitas udaranya, yang kedua adalah pollutants-nya. Pollutants-nya. Jadi di udara itu tuh komposisinya tuh ada bakteri nggak, ada penyakit nggak, ada infeksi nggak, ada virus nggak, apa segala macam. Nah, kita tuh di skala 153 apa 15 sekian kalau nggak salah. Nah, itu tuh berbahaya. Berbahaya. Jadi masuknya berbahaya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, Jakarta tuh bukan yang nomor 1 paling bahaya. Kita kalau nggak salah di peringkat ke-6 apa ke-7. Nah, jadi masalah ini tuh nggak mungkin dong kayak 3 bulan ini tiba-tiba polusi Jakarta jelek gitu. Kan ini kan build up. Jadi pelan slowly but sure makin dan mungkin awalnya bagus, makin jelek dan sekarang statusnya kita buruk gitu ya. Dikit-dikit ini dikit-dikit. Jadi bukannya juga. Makanya mungkin baru diangkat sekarang karena ya udah banyak yang sakit ISPA kali ya. Super. Banyak yang sakit ISPA. Karena dampaknya udah langsung ya kayak. Dampaknya langsung udah dirasain. Dan dilihat juga sebetulnya kan. Juga, gitu. Jadi menurut gue masalah apa namanya? Polusi di Jakarta itu sudah masalah kita semua dan masalahnya udah lama, udah dari dulu, cuman nih lagi pecahnya sekarang gitu. Itu masalahnya dari dulu itu berarti eskalasi naik terus dong. Eskalasi naik terus dan ini kalau kita nggak secepatnya kita nggak cari solusi sama-sama, please jangan salah-salahan deh. Masalah banjir di Jakarta coba. Capek nggak sih? Main salah-salahan. Ujung-ujungnya apa kasihan juga masyarakat kan? Karena banjir juga. Nah, ini harus secepatnya ada solusinya. Udah dieksekusi gitu loh. Tapi pertanyaannya eksekusi dari solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh pemerintahan di DKI gimana? Nah, selama ini tuh gimana? Kalau gue boleh jujur ya, jujur apa? Jujur ya. Jujur ya. Saya sulit untuk berbohong ya. Jadi gini. Kalau mau dilihat di rencana kerja pemerintah daerah di LKPD, mungkin dari sebelumnya lah. Masalah polusi itu nggak menjadi sesuatu yang prioritas. Nah, jadi awalnya RKPD nggak prioritas. Ya, jadi banjir, lalu masalah macet, ya sampah, nah itu polusi itu nggak baru. Kualitas udara nggak masuk. Enggak. Ini yang 2024 ini masuk. Masih diabaikan. Iya, jadi mungkin belum pada mudeng, belum pada engah juga gitu loh. Belum pada engah juga. Jadi pas berita ini mencuat kan kualitas udara jelek baru jadi berita nasional. Karena physically nggak kerasa selama ini gitu. Makanya nggak jadi prioritas utama. Jadi bukannya apa-apa menurut gue memang udah saatnya sih. Momentumnya tuh sekarang kalau kita mau berbenah masalah polusi ya sekarang. Karena percaya deh, pasti kalau lu ngumpul sama temen lu juga pasti ada juga yang kena. Ada juga yang suaranya habis lah, ISPA lah, inilah itu. Kita aja podcast bertiga, Kak Zita ternyata
Kena pula. Iya. Iya. Mantap juga openingnya tadi kan. Minum obat lu. Itu beneran. Suara saya habis. Iya kan bisa diminum Bukan. di luar tadi kan. Kenapa nunggu di Soalnya sini? ini tuh cuman durasinya cuman 20 detik, 20 menit, 20 Iya. menit habis habis. Iya iya. Tadi belum habis. Iya tadi belum. Iya. Sehari 8 jadi gue bener-bener 2 jam sekali. Oh gitu. gitu. Memang timingnya pas aja ya. Nah, sekarang kan udah masuk di agenda pemerintah Jakarta nih, Mbak. Nah, itu agendanya itu apa ya, Mbak, untuk membirukan langit Jakarta? Waduh, pas banget tuh ya. kayak siapa tuh ya bilang Masuk gitu ya. banget. Iya. Lu kuat. Iya, ini lebih jadi, semua. Sebenarnya yang dilakukan oleh Pemprov tuh udah benar sih menurut gue. Karena kan Yang selama ini yang baru. yang baru. Yang baru. Oh, Yang ya. selama ini kan dia Nggak prioritas. Enggak prioritas. Tapi apa sih yang ya kalau nggak prioritas tapi kan pasti ada yang dilakukan pasti ada. Nah, coba kayak ruang terbuka hijau. Ya, baik itu Pak Ahok atau Pak Anies. Namanya aja beda kan. Concern banget terhadap namanya ruang terbuka hijau. Itu sangat membantu yang namanya pohon-pohon, ya lingkungannya hijau itu Iya. sangat membantu. Ya itu doang, sebatas Betul, itu. betul. Sebatas Oh iya, itu. ruang terbuka hijau. Iya. Baru ini Tapi kan ada bus listrik juga kan, Ya. Transjakarta Ada. listrik gitu kan. Itu kan juga Iya. di masa Pak Anies kan. Tapi kan isunya bukan karena polusi, karena smart city. Oh, smart city. Oh, beda ya? Beda. Oh, iya. perspektifnya Perbedaannya bukan smart city nih bukan gitu. polusi, Bos. Kayak Pak life Anies tuh. before pandemi gitu. Masih smart city apa. Kalau ini kan sekarang udah ada Covid. Ini udah ada lagi kita penyakit ISPA gitu. Jadi beda lagi nih shiftnya. ini beda perspektif, Tapi bukan. gue seneng loh ini terjadi loh. Sumpah kalau gue tuh udah terganggu banget sebenarnya. Kok gitu? Maksudnya akhirnya ini jadi isu nasional. Iya, Jadi terangkat ya. gampang Iya. untuk Iya. diomongin Gampang jadinya. untuk diomongin Orang dan Indonesia ini harus kena dulu kena baru. dulu, harus kena dulu. Tapi Kalau dulu kan apaan sih lu idealis environment Iya, gitu iya. kan. SJW Banget. ini Iya. kan. tapi yang lebih ngeri lagi ya, kita tuh sekarang tuh di kategori kita di kategori itu masuknya tidak sehat kita ya. Kita tidak sehat. Tapi yang ngeri ini orang Indonesia kalau tahu ini bahaya sih. Apa? Masih ada satu kategori lagi di atas kita. Apa? Sangat tidak sehat. Kita belum situ ya. Nah itu dia, jangan sampai dong. Satu lagi Mbak di atas. Ada lagi ini udah mati nih. Iya. Ini berbahaya, udah Berbahaya. pasti Iya. die kita semua. Ini udah pakai masker Itu zaman perang udah, dunia iya, gitu, iya, gitu. iya. Chernobyl, Bos. Jadi kita di tidak sehat. Masih ada satu level lagi sangat tidak sehat. Ya kan jangan sampai dong. Iya, betul. Jangan sampai kita sampai level itu karena 50 poin lagi. Berarti apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI misalnya Pak Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa ini masalah lama itu Ya benar masalah. valid ya berarti Valid. dalam artian memang sebelumnya pemerintahan sebelumnya tidak memprioritaskan. memprioritaskan nggak hanya Pak Anies mungkin sebelumnya Sebelumnya lebih nggak Iya. prioritas lagi gitu ya tapi di masanya Pak Anies pun tidak ada perubahan perspektif Iya. gitu. Oh, jadi bus Iya, listrik iya, tuh iya. untuk smart Smart city. city dong. Ya, Oh. dan Pak Anies tuh bilang transport publik Jakarta tuh bukan untuk macet juga malahan, tapi untuk certainty. Oh gitu ya. Perspektifnya, Oh iya. itu udah levelnya udah Iya, susah udah. dimengerti itu ya. Saya juga bingung itu. Nah. Gila. tapi Pak Anies menjawab dengan embusan PLTU dari luar Jakarta itu gimana? Nah, menurut Gimana Anda? gimana? Jadi Jadi bahasanya polusinya itu adalah Pakai bahasa Pak Anies sama ini. Coba. polusi itu adalah sebuah efek dari gitulah. Efek dari ada hembusan angin dari luar Jakarta yang kemudian membuat Jakarta Iya. Di Republik ini terpolutan. angin salah terus. Masa polusi gimana ya? Coba kita Emang bacakan. susah harus dipikirin Kita dulu bacakan, ya, kita bacakan dulu biar tidak salah-salah Iya, kan. iya. Yang paling Nanti ketemu rentan lah dibully kita. itu bukan Iya. narasumbernya di sini. Host. Ah, makanya, coba. Jadi Anda tenang aja, Kak. Kan? Kan saya sulit itu memahaminya tuh. Nih. Nih. Ya. Anies soal polusi udara dari Cerobong Cerobong. Anies soal polusi udara dari Cerobong PLTU terbawa angin ke Jakarta. Nah, ini kita bacakan ya. Coba statement lengkapnya. Ya, baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Oh, udah ganti lagi nama nih. Baca pres Bukan Koalisi yang kemarin yang perubahan. Ini beda lagi nih namanya. Namanya perubahan bener dong, berubah. Tapi untuk persatuan nih. Oh. Ya. Koalisi
Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan merespon soal polusi udara di Jakarta. Anies mengatakan polusi itu dibawa dari hasil industri di sekitar Jakarta. Kalau Anda perhatikan, polusi udara ada hari-hari di mana polusi itu tinggi sekali. Ada hari-hari polusi tidak tinggi karena aktivitas di Jakartanya sama setiap hari. Coba ya gue pahamin lagi nih ya. Susah loh ya itu. Kalau Anda perhatikan polusi udara ada hari-hari di mana polusi itu tinggi sekali. Oh, ada hari-hari yang tinggi Polusinya sekali. tinggi, ada yang enggak. Ada di Jakarta yang karena aktivitas di Jakartanya sama setiap hari. Salah lah. Ya, jadi sama setiap hari, tapi Salah. ada polusi yang tinggi, ada polusi yang Salah. rendah. Nah, tunggu dulu Kak. Nah, Anda yang nanti bantah ini. dulu. Pelan-pelan. Majon. Anda terlalu bersemangat juga nih Kak. Tunggu dulu. Kita selesaikan dulu nih. Ya. Pak Capres kita kan. Gubernur Anda dulu kan dulu akrab banget kayaknya. Tapi sekarang udah Baca enggak. pres, bos, belum capres. Iya. Kok bisa situasi itu terjadi? Sesungguhnya yang terjadi selain polutan dari dalam aktivitas dalam kota yang tadi dibilang Pak Anies aktivitasnya sama terus gitu, juga polutan yang diakibatkan dari kegiatan di luar kota Jakarta. Apa itu? Banyak pembangkit listrik tenaga uap yang kemudian cerobongnya menghasilkan polutan. Ketika arah anginnya bergerak ke Jakarta, maka dia tertangkap oleh sensor terangnya. Angin bergerak ke Lampung, bergerak ke Banten, di sana nggak ada sensor. Jadi tidak muncul menjadi problem. Saya merasa di seluruh Indonesia harus dipasang sensor polusi udara sehingga kita mengetahui kualitas udara bukan hanya di Jakarta tetapi berbagai wilayah yang dekat dengan wilayah industri. Industri apapun supaya kita bisa melindungi seluruh rakyat. Iya. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan sensor pendeteksi polusi tidak mahal. Alat itu tidak terlalu mahal. Jadi sampai kita seperti kasus COVID kemarin ketika ditanya bagaimana kasus COVID-nya, alhamdulillah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada testing. Apa kualitas udara di semua tempat kita baik? Ya, kalau nggak ada sensor dan monitor kita akan merasa baik. Jadi menurut saya ke depan nomor 1 semua kota harus memiliki alat ukur kualitas udara. Kemudian yang kedua harus dimulai secara serius transisi dari pembangkit energi tak terbarukan menuju energi tergantikan. Keempat, memperbanyak paru-paru kota di seluruh wilayah perkotaan. Ini contoh roadmap yang bisa kita kerjakan. Mantap. Udah kayak Budi Adiputro lu Nih, lama-lama. aku tuh sama Pak Anies kan tahu kan, aku sama Pak Anies ngefans. Dulu, gua minum dulu Ya, deh. minum dulu. Agak susah nih. Ya. Bacain Pak Anies aja haus gua, apalagi jadi Pak Anies kan. Ya, tapi yang pasti bibir lu nggak kering. Pak Anies, saya fans berat Anda. Aku Ya, juga. silakan. Mantap. Nih, kalau aku kan kalau di bidang pendidikan aku memang sama Pak Anies. Oh iya, udah tau lah. sama-sama guru ya. Udahlah, Iya. ngefans lah. Dia ini aku mentor aku di dunia pendidikan. Tapi kalau tadi aku nggak sepakat, Ri. Iya. Jadi Aktivitas sama dulu nih kita bahas ini nih. gue jelasin ya. Ini kan Iya. kalau menurut Pak Anies satu. Jadi kalau misalnya aktivitasnya, jadi gini, polusi naik atau turun tuh karena aktivitas kan, Iya. dan juga karena hembusan angin, Iya. ya kan, karena hembusan angin. Dan tadi solusinya Pak Anies Bikin bilang meteran. satu PLTU-nya diubah, Ya, ya jadi kan, sensornya ditambah, PLTU-nya diubah dan Ya, itu. penghijauan. Hijauan, Jadi ya. jadi solusinya nih sensornya ditambah, ya. terus Biar bisa PLTU-nya kedetek, ya. PLTU-nya dimodifikasi. Ya. Lalu PLTU nggak ada lagi dimodifikasi, PLTU diubah jadi Dipensiunkan. Iya, dan dipensiunkan. ya pokoknya diubah lah jadi Iya. yang lebih ramah lingkungan. Jadi sensornya ditambah, lalu PLTU-nya dimodif jadi lebih green energy. Lalu yang ketiga adalah ruang hijaunya ditambah. Kalau gua beda. Jadi kalau kita buka di situs-situs yang meriset mengenai udara ini di Indonesia, di seluruh dunia dan khususnya di Jakarta, satu penyebabnya itu tadi. Kalau di Jakarta, penduduk kita kan di Jakarta sekitar 10 juta. Tahu nggak sih jumlah kendaraan yang lalu lalang tiap hari ya? Ya mungkin adalah misalnya kayak Idul Fitri gitu, atau kayak misalnya pas mudik deh. Tapi kan itu cuma berapa hari dalam setahun. Jadi bisa dibilang mayoritas adalah sama. Tahu nggak? Penduduk kita 10 juta. Kendaraannya berapa yang lalu lalang? Coba lo tebak. 20-an. Tebak.
20 berapa? 20 juta. 23 juta lah. 25 juta. 25 juta. 25. Oke. Oke. 25 million vehicles, baik itu mobil, motor, terus kayak Setiap hari. setiap hari. Oke. Jadi lebih banyak dari jumlah manusianya dong yang tinggal ya. Karena kan Jakarta tuh daerah sanggahan nih. Jadi Betul. macam-macam kan datang ke Jakarta kan. Jadi mayoritas atau penyebab utama dari polusi kita itu dari mobilnya, bukan dari PLTU-nya. Iya, ini juga ada hubungannya, tapi ini mayoritasnya. Justru ini tuh statis. Bener dong 25 Pak Anies Jakarta. bilang. Enggak dong, kan tadi Pak Anies bilang naik turun enggak, 25 juta tuh. Justru aktivitas sama tiap hari, Iya. tapi Iya, kualitas iya. udara naik turun. Iya. Jadi ini No. efeknya dari luar nih katanya No, kan. efeknya dari dalam. Mayoritas efeknya itu dari dalam. Karena di Jakarta itu secara statis majority tiap harinya sekitar 20 sampai 25 juta kendaraan bolak-balik warawiri ngelewatin Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan ada daerah-daerah sanggahan kan, kayak misalnya Tangsel dan lain-lain lah ya, Bogor, Bogor, Depok. Mm. Nah, itu tuh memang di sana kalau nggak salah ada sekitar 16 PLTU di sana. Jadi memang jadi bukan kita aja yang polluted, di tempatnya mereka juga berpolusi. Dan tentu Jakarta sebagai daerah yang di tengah itu kena juga dampaknya. Tapi faktor utamanya adalah mobilnya ini, ya, mobilnya ini. Nah, jadi kalau kita udah tahu, dan ada yang lebih ngeri lagi, Tadi kan ngomongin sensor ya. Kalau kita lihat di AQI, kan kelihatan tuh, di Jakarta tuh Jakarta mana aja yang ada sensornya. Jadi kita 153 itu kan tadi bahaya ya, statusnya bahaya ya. Itu tuh Jakarta Timur sama Jakarta Barat apa Pusat, gue lupa ya. Itu belum ada sensornya. Ada pun dikit. Jadi sebenarnya menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, nggak tahu, silakan dicek aja. Sebenarnya kita tuh udah nggak 153 menurut gue. Way worse ya. Way worse. Oh. Ya. Nih gue ada datanya. Sebentar ya. Gue kasih lihat sedikit aja. Kalau bisa kelihatan nih. Valid. Mantap juga Mbak Zita punya data teknis. Saya mau kata kayak gini. politik, nanti saya dibilangnya TikTokan doang bisanya. Iya, itu Anda. Skill banyak, cuma orang nggak tahu. Yang orang tahu Kan TikTok nggak boleh doang. bilang. Wah, Anda ini. Ya, nih. Karena terlalu banyak bakat yang diketahui orang cuma TikTok doang. Ya, Jaktim sangat sedikit. Ya, Jaktim. Terus sama Rawa Buaya, terus Rengseng tuh daerah mana? Srengseng tuh Depok. bawah Depok situ. Selatan. Dekat Jakartanya kemana? Selatan. Jagakarsa mungkin ya. Kalau di sini sih gue barat ya. Sering Jakarta Barat. Iya. Jadi timur sama barat itu sensornya nggak sebanyak di selatan dan lain-lainnya itu. Jadi sebenarnya polusi di Jakarta lebih parah dari itu. Makanya gue saksi mata, gue kan baca berita, ya udahlah paling apa sih lagi banyak diomongin kan. Gue kemarin saksi mata, gue ke rumah sakit anak ISPA semua. Dan Kak Zita Saksi rumah mata di timur kan? Rumahku di timur. Iya kan? Rumah gue di timur yang nggak ada sensornya itu. Betul. Mana disuruh pabrik semua Bekasi, Nah, Cikarang ini jadi kalau kita udah tahu nih penyebabnya satu mobil, yang kedua baru yang hembusan itu, ya kita sembuhin dulu dong penyakit utamanya. Ya. Yaitu jumlah kendaraan yang jumlahnya gila menurut gue, udah gila banget, 20 sampai 25 juta di sini. Dan apa ya? Jadi kalau kita mau masuk ke solusi nih ya. Kalau kita mau masuk ke solusi, ya sensor penting. Tapi ini udah siap belum kalau dipasangin sensor tuh? Berarti kan perubahan perilaku kan esensinya. Perubahan perilaku dari mobil yang berbahan bakar diesel, Ya BBM lah. BBM ke mobil yang berbahan bakar listrik. Iya kan listrik PLTU tadi. Makanya uji emisi. Pak Uji Anies kan emisi nggak itu setuju first time. dia soal Itu mobil kan listrik. itu kan bisa jadi nanti teman-teman di media aja, teman-teman anak muda menilai. Atau Coba dicek di Mbah Google yang saya sampaikan itu betul apa enggak gitu loh. Kalau aku udah riset. Iya. Gua ngerti logikanya. Iya. Pak Anies daripada mengutuk yang bukan penyakit utamanya yang menjadi internal behavior di kita di DKI, malah menyoroti yang berasal dari luar. Iya. Harusnya aktiviti yang di dalam ini kalau itu turun, kalaupun ada angin dari luar kayak Nggak apapun separah yang nggak ini. bisa kita kontrol, itu polusi DKI nggak akan seburuk ini kan gitu kan kira-kira Satu, logikanya kan. ubah gaya hidup perilaku. Udah deh, Jakarta tuh bisa hancur lebur loh kalau gini terus. Satu, mulai gunakan mobil listrik ya. Dan ini tuh perilaku yang nggak bisa datang alami, harus dikasih insentif sama pemerintah. Gimana kayak caranya kasih insentif apa tuh? Kayak Pak Zul kan Menteri Perdagangan, minyak sekarang bisa stabil. Kenapa? Karena ketika kamu ekspor,
ya, ketika kamu mau dapat izin ekspor, kamu harus penuhi dulu DMO di dalam negeri. Nah, bikin dong kayak gitu. Kalau kamu pakai mobil listrik, apa benefitnya? Apakah pom bensinnya ada di mana-mana? Apakah dapat potongan harga? Apakah kalau kita pakai mobil yang nggak non listrik itu pajak lebih mahal? Dibikin regulasi sehingga masyarakat tuh nggak punya pilihan. Kedua, Itu kan udah dilakukan pemerintah sebenarnya. Iya, Tapi baru uji emisi kan Iya. kaget dong kalau tiba-tiba keluar gitu kan. Maksudnya yang dilakukan sekarang menurut gue oke sih. Iya, Start tapi kan- with hal yang kecil, uji emisi, orang aja nggak ngerti loh uji emisi itu apa. Ya, Iya kan? pun males juga Nah uji itu emisi kan. maksudnya harus uji emisi. Jadi Sama emisi nih, kita benar-benar. ngomong dulu uji emisi. Jadi orang tuh tahu tuh maksudnya apa kan. Nah yang kedua, Anda diritit ya tuh. liar banget ente. Udah kayak Budi kelakuan. ya Budi mana sih? Iya, Budi ya. Nanti next. Budi, ya. nanti next sama Budi Iya, ya. next. Oke. Nah terus lanjut, yang pertama tadi behavior change-nya in terms of kita menggunakan mobil Berarti listrik atau public transport. Insentif mobil listrik itu sebenarnya penting dong. Dan nggak masih mobil listrik, bisa juga pakai public transport. Nah ini masuk ke poin kedua, public transportnya harus benar-benar jalan. Nah masuk ke poin ketiga, nih kalau behaviornya udah sadar bahwa ada yang masalah nih dengan penggunaan mobil kita, mulai dong orang entah itu beli mobil listrik atau pakai public transportation. Yang ketiga, dia di limit orang yang ke Jakarta, entah itu kalau parkir bayar mahal banget. Kayak kita kalau ke luar negeri parkir mahal banget gak sih? Kayak gue kalau ke US gitu nyari parkir kan susah banget kan, susah banget. Atau juga misalnya kayak yang di luar Jakarta mau ke Jakarta mahal gitu. Jadi pokoknya gimana caranya kota ini tuh jangan terlalu banyak kendaraan gitu aja. Membatasi. Nah dan yang terakhir solusinya tata ruangnya, ruang hijaunya harus diperbanyakin, pohonnya diperbanyakin apa semua. Gimana soal pemukiman, Mbak? Karena kan Pemukiman. kalau orang pemukimannya dekat sama kantor, Iya. mereka nggak ada nggak perlu pakai kendaraan bermotor lagi. Ya bagus juga kan sekarang banyak apartemen, banyak high rise building kan. Iya, Ya kalau iya. memang smart city kan bisa kan bangunnya kan vertikal kan. Iya, gitu. betul. Ya jadi nggak ada masalah sih. Yang penting mobilnya dikurangin, transportasi publiknya diperbanyak, lalu limit ke Jakarta itu dibikin jadi lebih orang mikir 2 kali lah gitu loh. Tapi juga jangan nggak ada akses kalau mau pakai public transportation gitu. Gitu iya. sih Ri, menurut gue. Iya, kemarin kan udah banyak kan ganjil genap udah ada Iya. dibatasin. Terus waktu itu kalau nggak salah pernah kalau bawa mobil harus ada 3 orang Iya, dalamnya. dibikin Iya, susah aja. 3-in-1. Iya. 3-in-1. Dibikin Tapi kan susah. ada joki-joki kan. Iya, ada. ih gila gue masih ngalamin loh. Aduh. Dulu gue sekolah sampai nyewa joki. Oh sempat. Kalau sekolah sih nggak berani sih gue. Pelaku dong. Gue pelaku loh. Sumpah pulang sekolah cari joki dulu, cari joki. Iya. Tapi apa langkahnya untuk membatasi menurut Kak Zita? Iya. Ya kalau menurut gue Jakarta itu kan orangnya pintar-pintar ya. Kita urban city ya. Kita mostly educated people dan banyak banget anak muda gitu. Dan menurut gue anak muda kalau udah tahu nih masalahnya di kayak gini ya, menurut gue gampang banget untuk mereka tuh, kita nggak usah ngomel-ngomel tahu, kita nggak usah marah-marah kalau di Jakarta. Orang tuh lebih penting kita kasih data, kita kasih fakta, kita ajak, kita edukasi, Iya. mereka akan berubah. They will change gitu. Jadi Iya. menurut gue ya approach-nya bukan wah yang aneh-aneh gitu loh. Udah mobilnya dikurangin. Dan infrastruktur udah mulai Yes. bagus sekarang kan, MRT udah Ya. ada. Ada satu lagi. Terus apa? IKN. Oh Of iya. course, IKN lah. Masuk pula Iya. tuh barang. Iya dong. Bener Pak Jokowi ini berarti ya. Iya. Makanya dicek deh tuh cawapres. Ada nggak yang ngedukung? Capres-capres. Capres-capres. Ya, jangan terlalu fokus Bikin ke wapres mulu ya. Cawapres mulu. Terlalu fokus. Coba aja dicek capres-capres. Ada nggak yang nggak setuju IKN? Iya. Kalau setuju ya alhamdulillah bagus lah. Membagi beban. Jakarta. Iya lah. Ya mengurangi beban ya. Tapi balik lagi Kak. Iya nih. Iya yang membuat kita menjadi catatan dari statementnya Pak Anies itu kan sebenarnya saya juga sangat setuju, jadi tersadar gara-gara Iya. Kak Zita. Tadinya Entar dulu gue potong dulu karena itu bahaya juga Iya, Ri. betul. Kesannya gini loh. Jadi kita tuh udah lo tuh perilaku lo yang itu oke aja. iya itu maksud gua ya. Guys, come on, kita Iya. bisa di situasi kayak gini sampai anak kecil semua. Itu karena kita juga kali. Karena kita loh. Masa tiba-tiba kita nyalain PLTU? Ya, lo juga salah, cuman kita lebih salah. Itu yang gue makanya with all due respect di hal ini gue nggak sepakat karena gue ngeliat sendiri anak-anak gue pada sakit semua. Jadi gua kan dulu pernah ikut pelatihan di short course gitu di Center for Livable City-nya Singapura dulu tahun 2015 itu. Yang lu ketemu banyak wali kota. Iya, gua dunia ini ketemu Ahmed Abu Taleb, ya. wali kota Rotterdam di situ juga waktu itu kan. Nah, ini menarik ada kali di Singapura itu tadinya itu hitam. Tapi ditutupi jaring. Enggak. Oh, Itu Terus aneh. hitam. di Singapura hitam kalinya. Kali Terus? tadinya itu hitam. Terus perdana menterinya Mr. Lee Kuan Yew itu panggil menterinya. Gua nggak tahu, mau tahu ya.
Harus 6 bersih. bulan jernih. Kalau nggak gue pecat loh. Hmm. Ya kan? Sampai bulan keempat diapain aja tuh kali masih hitam. Terus? Yang bulan kelima dia baru tersadar bahwa hulunya yang masalah. Akhirnya apa? Dia ada ketok tuh rumah-rumah orang dan termasuk si menterinya ini Iya. juga ikut ngetok rumah untuk ngasih tahu lu ini nggak boleh lu buang sembarangan, ini nggak boleh lu buang, ini limbah, ini gitu kan, ini cara buangnya kayak gini kayak gini. Kalau sampah-sampah lu jangan lu buang ke yang itu tuh menghasilkan aliran ke air gitu. Betul, Dan di bulan ke-6 Bersih. jadi jernih Iya dalam kan? 1 bulan. Kadang-kadang tuh hal yang jadi masalah tuh sebenarnya ada di depan mata kita. Di hulunya Iya. masalah karena Pak Anies ini ya gue sangat respect ke Pak Anies lagi-lagi seperti Kak Zita bilang tadi dan gue juga diingatkan oleh Kak Zita tadi. Dia bicara masalah tidak hanya hulu tapi lebih dari hulu ini. Masalah eksternal nih, angin dari luar kan. Yang tidak Ketimbang bisa diprediksi. ketimbang membicarakan soal apa yang sudah dia lakukan dalam perubahan behavior selama ini gitu kan dalam polusi udara yaitu perpindahan moda transportasi tadi gimana dari Betul. Karena ini kan ya lingkupnya Jakarta lagi gitu loh. Kalau PLTU kan di luar Jakarta. Iya makanya Itu, jadi ini nggak fokus hanya yang di nggak Jakarta hanya ini hulu bisa tapi ngapain. udah eksternal gitu Iya. yang dia Nih, sebut. Iya, ini gue Maksudnya- bacain datanya. Nah, Orang nih nyerang pemerintah Jakarta atas apa yang Nih, bukan di kan dalam nih. kontrol mereka. Tapi ada kritik gak buat Pak Heru yang bilang Pak Heru bilang apa? ya saya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Bapak Ya Anies. jangan dong. Bapak bikin perubahan dong. Gimana sih Bapak? Bapak capek deh ah. Pan nih. Masuk. Udah ketemu Pak Heru belum buat ngomongin pan, ini? pasti Iya, iya. ada harapan. Ya. Udah ngomongin ini ke Pak Heru belum? Iya, Belum, Pak Heru sibuk. Aduh, ini kan penting Tapi banget. saya appreciate satu hal dari Pak Heru, uji emisi tepat. Itu udah benar ya? Iya. Soalnya gini, kalau tiba-tiba kita bilang wajib pakai mobil listrik, wajib pakai transportasi publik. Wah, ada apa nih? Program-program apa nih? Kan orang nggak ngerti. Curiga dulu. Curiga orang. dulu. Tapi kalau uji emisi, orang jadi belajar dong. Kenapa sih kita mesti uji emisi? Oh, ternyata gini gitu. Nah, Oh ini jadi gua kasih- mobil-mobil yang emisinya bermasalah tuh udah nggak boleh masuk ke Jakarta tuh, bisa ditilang. belum, masih uji emisi. Ya diuji dulu, maksudnya Iya. nantinya kan Nantinya, kayak nah ini gitu. ini Oh, gitu. harus berat naik sih. Nggak boleh udah uji emisi doang itu nggak menyelesaikan masalah ya. Iya, Itu Ya. kalau yang uji emisi kan cukup tahu Itu kan. pencitraan aja. Cukup tahu. Cukup tahu. Jadi misalnya gini, udah mesti naik nih misalnya habis uji emisi. Ya. Lama-lama mobil yang emisinya nggak sesuai nggak boleh lagi. Boleh. Beneran nggak boleh ditindak. Beneran nggak boleh. Terus ini penting banget kebijakan. Kasih dong insentif buat penggunaan mobil listrik. Ya, udah gitu naik lagi nih. Public transportationnya diperbaiki, dibagusin, lebih integrasi apa segala macam. Udah pelan-pelan diedukasi. Jadi lagian sayang banget gak sih Jakarta tuh udah smart city. Kita udah keren banget gak sih? Udah UMKM-nya top, terus konser-konser asing juga ada di kita. Masa polusinya bikin malu sih? Gitu. Nih gue kasih tahu ya. Tapi nggak Jadi- bikin malu Mbak. KTT ASEAN jernih udara. Itu kan disemprot kan, Oh, Pak. iya. Oh, disemprot. Semprot, Pak. Masa kita mau semprot tiap hari, Pak? Basah dong ini. Iya. Nih ya. Habis pula air. Nih, nomor 1 tuh Palembang. Pokoknya Sumsel ya. Sumsel tuh nomor 1. Tapi dia tuh bukan karena mobilnya banyak, Ri. Kalau ini baru nih yang Pak Anies ngomong cocok. Industri. Sering kebakaran hutan. Oh kebakaran Oh, iya, hutan. Dan itu lama. Jadi kalau Betul. in terms of Sumatera Dan itu Selatan, juga masalah internalnya mereka kan. masalah internal mereka. Bukan masalah dari Iya, luar jadi kan. kalau ini cocok hembusan tuh cocok tuh Iya. hembusan. Terus yang ketiga, nah ini baru nih tetangga kita semua. Tangsel, ya. Keempat Depok, kelima Serpong, ini agak jauh. Keenam Tangerang, ketujuh Jakarta. Jadi memang kita nih yang dimana ada 16 PLTU tuh ya udah kita. Dan kota-kota ini padat semua. Bukan hanya ada PLTU, banyak pabrik, mobilnya lalu lalangnya ke situ-situ ya wajar. Tapi itu kan juga faktor yang sebenarnya juga Pak Anies bisa kontrol dengan cara melakukan komunikasi dengan gubernurnya di sana gitu. Iya. Pak Dan- Heru dong sekarang. Ya Tapi- dulu maksud Ya, gua dulu. Kalau PLTU udah level pusat Pak. Enggak, Sulit juga. kan ininya provinsi di situ. Iya provinsi ya. Iya. Iya. Memang pusat proyeknya proyek pusat, Makanya- tapi kan izin segala macam udah di provinsi. Iya, Sekarang makanya- beli mobil listrik masih mahal. Kan Mahal jadi orang banget. juga mahal kan, mahal banget kan malah. Motor listrik juga mahal. Tuh, makanya gimana orang mau ganti ke mobil listrik Betul. dikasih dong insentif dong. Betul. Saya akan beli mobil listrik. Iya. Kalau ada.
subsidi. Kalau ada duit. Kalau ada duit 1, kalau ada subsidi 2. Iya kan? Jadi orang juga kayak oke, kita beli nih karena di pemerintah ini loh, kita membantu pemerintah loh. Kita kan seneng kan? Tapi kan Pak Anies juga pernah membantah mobil listrik nih. Ini gua bacain lagi nih ya. Anies Baswedan mobil listrik. Masa sih? Iya. Mobil nggak listrik. mungkin lah. Apa subsidi? Mobil listrik apa mobil apa nih? Oh, Nih. itu yang kena subsidi ke pribadi itu ya? Masa sih? Iya, Pernah. nih. Come on. Gua nggak. Nih, gua nggak bikin nih. Coba bacain. Iya, Nih. dihujat lu sama. Lagi. Dihujat kau. Iya. Hati-hati. Nih dari CNBC. Coba. Bang Iqbal nih yang bikin berita nih teman Kena juga dia kegulung juga dia semua. Nih, Coba. Bang Iqbal nih. Tapi ini Firda namanya, anak buahnya Bang Iqbal Langsung nih. personal kayaknya. gitu Iya. tuduhan. Bang Wede, ya, pemretnya Bang Wede kawan Oh, kita iya. juga. Lagi. Nah, ini kenapa judul Anda harus ada lagi gitu. Oke. Lagi. Anies sebut mobil listrik bukan solusi krisis iklim katanya. Ketika kita memberikan alokasi anggaran negara untuk menghadapi krisis iklim, ini harus dilihat komprehensif apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diberikan subsidinya atau alokasi anggaran negara. Oleh karena itu beberapa waktu lalu saat kita bicara subsidi, saya pernah sampaikan subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang kondisi ekonominya sangat baik. Lebih lanjut lagi, Anies menilai keberadaan mobil listrik itu sendiri belum bisa memberikan dampak besar bagi pengurangan polusi udara di Indonesia. Menurutnya, hal yang seharusnya dilakukan adalah memindahkan penggunaan kendaraan pribadi agar menggunakan kendaraan umum yang berbasis listrik. Padahal kalau bicara soal pengelolaan dampak dari polusi udara, yang harus kita lakukan adalah memindahkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum, yang artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum yang dampaknya dirasakan semua. Itu contoh kita membuat konsistensi kebijakan. Kalau itu sih betul. Itu nggak bisa dipisahkan. Transportasi umumnya harus lebih eco-friendly ya. Menggunakan listrik dan sebagainya. Tapi kan ini dari 25 juta mobil loh. Kan nggak mungkin kita semuanya pakai transportasi publik kan. Kan untuk ngekat ini kan harus lebih banyak mobil lagi yang convert ya dari mobil BBM ke mobil listrik. Jadi nggak mau, kecuali misalnya jumlah lalu lalang mobilnya di bawah jumlah penduduk, itu masih bisa kita genjot di transportasi publik. Ini kan mobilnya banyak banget, mobilnya, motornya gitu loh. Satu orang satu mobil, Bos. Ya, gitu loh. Jadi Kayak maksud di gua Amerika, ya ya. ini dua-duanya penting, sama penting. Dua-duanya sama-sama pentingnya. betul. Nggak, karena gini, gue punya pandangan gini loh Kak, soal statementnya Pak Anies soal subsidi dinikmati oleh segelintir orang. Menurut gua pada tahap hari ini gua agak kritis juga sama Pak Anies. Memang mobil listrik itu baru bisa dinikmati oleh segelintir orang. Iya. Memang baru bisa dinikmati oleh segelintir orang. Kenapa? Karena targetnya itu orang-orang kayak Kak Zita ini. Waduh, saya kena loh. Maksudnya gini, CC Gue yang ngomong. orang itu sekarang behavior kita Ya. nggak akan mau menjadikan mobil listrik itu mobil pertama dan satu-satunya, Iya. pasti. Ya, pasti yang kedua Atau ketiga gitu. Nah, Setuju. paling tidak orang-orang yang biasa naik Alphard, Range Rover dengan CC besar Aduh, sayang banget ini, itu ya Pak ya. CC besar gitu ya, beralih ke kendaraan listrik, Yes. ya kan, mengurangi itu gitu, Iya. ya kan tujuannya itu kan, ya mereka yang menikmati ya, daripada mereka pakai mobil CC besarnya, mending dikasih, biarin mereka menikmati juga. Betul. Dalam azas keadilannya di mana? Bukan di ownership-nya, tapi dampak dari aktivitinya. Karena mereka yang tadinya CC besar itu sudah pakai listrik, maka lebih banyak dari kita yang menikmati lingkungan yang lebih baik. Di situ dampak keadilannya bukan di output gitu, tapi di Ya, impact dan, gitu. Dan jangan lupa kalau kelas menengah atas ini udah mulai beralih ke kendaraan listrik, subsidi BBM bisa mulai dikurangi. Mulai dan kurangin gitu. subsidi itu bisa dialihkan ke transportasi publik. Iya. Karena aku yakin ini problem nggak bisa nih kelas menengah atas Nggak sama bisa. kelas. Aduh, kita tuh menengah kita berikutnya. berpuluh-puluh tahun pakai BBM tuh pasti akan ada dampaknya. Betul. Apalagi di Jakarta itu orangnya hobi naik mobil semua, hobi naik mobil, hobi naik motor kan. Jadi menurut gua perlu banget namanya subsidi untuk menggunakan kendaraan Iya, listrik. karena bukan apa-apa, orang ini punya daya beli dan kemampuan purchasing power yang tinggi. Ya. Iya kan, nggak bisa lu paksa mereka naik transportasi publik juga Dan nggak terlalu bisa bukan hanya gitu. yang kelas
ke atas, tapi yang middle class juga hobi naik mobil loh. Iya. Kan ada orang di Jakarta banyak kan, Iya, yang karena- rumahnya segini tapi mobilnya berapa gitu kan ada. Karena purchasing powernya ada. Iya, karena mereka suka, Iya. emang lifestyle-nya di Jakarta senang pakai Iya. mobil. Nah, baru kalau udah itu, baru Ya, lo beli selanjutnya mobil kita deh, jadikan tapi transportasi listrik. publik jadi lifestyle. Iya. Iya, karena Nah, jadi kelas atas kalau udah enggak baik. kan defisit perdagangan terus kita impor bahan Iya. bakar ini kan. Padahal listrik oversupply. Iya, listrik oversupply gitu. Udah maksud gue ya. In the bigger picture ya. Iya, kalau mengkritik akan dinikmati segelintir orang, memang tujuannya emang untuk segelintir orang ini gitu yang tadinya CC gede itu kan. Sampai akhirnya harga turun. Jadi mobil listrik Iya, ya bisa kan. juga, bisa. Yang mana dampaknya lingkungan yang lebih baik akan dinikmati oleh banyak orang gitu. Logikanya kayak gitu Iya. gitu. Ya, bisa. Ditambah plus di Jakarta dan Indonesia bukan hanya yang kelas atas loh, Ri. Iya. Kelas middle juga cinta mobil, Iya, pecinta mobil. betul, Gitu. Jadi betul. buat mereka juga gitu Iya. loh. Karena mereka mampu buat Mereka beli. mampu-mampuin. Iya, Orang mampu-mampuin. di Jakarta kan gitu, Mereka fight mampu-mampuin. untuk itu karena Iya. Kayak lambang mendingan rumah gua status kecil ya. daripada Iya. gua nggak pakai iPhone gitu kan. Memang lifestyle. Iya, Lambang status, lambang Iya, status status. penting. Iya. dulu kan the new middle class ini kan selalu membedakan diri kan. Nah, nanti kalau udah kayak gitu, Bos, dampaknya adalah menurut gue benar itu kelas atas dulu yang disasar. Karena apa? Ganti Ketika semuanya. kelas atas sudah pakai, yang Ikutin, middle class ini kan, iya. wah kita harus listrik Tapi juga gue nih lihat gitu sekarang kan. banyak artis yang udah mulai pakai loh Iya. mobil listrik. Nah. Karena PAN yakin lah kita artis ini. juga artis. Ya kan, udah sangat dekat kan, ya kan. Iya benar-benar, gua sangat ini nanti kalau ada kesempatan untuk podcast sama Pak Anies gua akan Tanya dong, explore Ri. tema Tanya ini. dong. Gua ini. Kenapa dia statement kayak gitu? Iya, karena menurut gua ini mungkin informasi gua kurang dengan pernyataan Pak Anies atau gimana nggak tahu. Tapi kalau gua ketemu sama Pak Anies podcast di sini, gua akan challenge Iya. pikiran dia soal itu. Karena menurut gua intervensi untuk subsidi mobil listrik itu yang pertama diyakinkan tuh memang kelas atas dulu. Karena harus menarget kelas atas dulu. Kalau nggak menarget kelas atas, perubahan strukturalnya agak Sama sulit. ya tadi masalahnya di perilaku. Bukan dari yang lain-lain, dari kitanya masalahnya. We are the problem. Gitu. Iya. Tapi menarik tuh Mbak, karena kita pernah melewati masa COVID dengan mengontrol perilaku individu. Nah, dalam kondisi polusi Jakarta kayak gini, Mbak, bisa nggak sih pemerintah untuk kayak COVID, kalau dulu kan harus pakai masker, sekarang harus pakai transport umum gitu. Boleh, Di dalam- bisa dong. Orang Indonesia tuh kita udah terbukti kok pas COVID dipaksa mau. Iya, itu Emang maksud gue kadang-kadang orang bener. Indonesia harus gitu dulu gak sih? Ya dulu. Kayak udah mepet banget baru yaudah deh kita mau deh gitu gak sih? Ya berarti selama ini juga enforcement dari pemerintah juga nggak begitu. Kadang ini kan perilaku baru jadi belum. isu ya. Nah, gue juga mau mempertanyakan tadi kan udah subsidi untuk pengguna mobil listrik, ya ada insentif. Iya. Insentif untuk pengguna transportasi Harus publik, dong. Itu mah harus. apa? Itu nomor satu. Itu paling utama. harga misalnya satu. Harga pelajar, entah itu dia misalnya dia ibu atau apa gitu kan, Iya. kaum perempuan. Harus dong ada. Itu insentifnya memang Iya. kalau perlu ini ya. Tapi setahu emang udah gede sih. Karena Transjakarta tuh kita bayar 3.000 kan. Iya, itu udah. tarif aslinya tuh 15-12.000 gitu ya. Udah lumayan gede. Itu Kamu ya subsidinya ya. Oh, aku daily Mbak naik. Daily ya. Mantap. Iya. MRT walaupun mahal. Iya, bagus Coba aja. MRT di tarif standar 3.000 gitu. Ya, aku tuh pengen sebenarnya naik-naik gitu, cuman kan udahlah nggak usah dibahas, nanti kita bahas lagi. Biar saya diundang lagi. Tuntutan profesi. Kejujuran kawan itu. Betul. Bukan masalah Iya. profesi kalau ini ada sesuatu lah. Nanti saya omongin lah. Tapi Di lain iya, kali lah. Iya, berarti memang benar insentif untuk pengguna transportasi publik yang juga membuat orang lebih Iya. terdorong itu yang selama ini juga nggak kita lihat dalam kebijakannya kota nih Pak Anies dalam hal ini gitu. Apa Insentif sih, insentifnya? insentif penggunaan transportasi publik udah lumayan menurut gue, lumayan oke banget untuk Jakarta yang baru punya LRT, MRT dan sebagainya. Tinggal yang dikurangi volumenya, volume yang mobil yang masuk ke Jakarta sama yang udah ada di Jakarta nih. Come on, mulai kita transisi. Gitu. Iya, tapi transportasi publik aja selama gue ini ya rush hour itu Udah udah penuh bagus. banget. Iya, Udah itu dia bagus. memang harus ditambah. Harus nah ini Dan belum semuanya connected. KRU ini opung nggak mau nambah gerbong Mbak. Kita bahas di lain kali. Oke. Iya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye guys. Soal koalisi gimana sih? Undang saya lagi ya. Iya. Malam ini Kak Zita mau meeting sama koalisi Prabowo. Aku udah telat loh. Nanti Oke, kan setelah sampai kampanye jumpa. total. Dah. Sampai jumpa. Bye.